وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Madinah Bapak Muhammad Edison, yang saya hormati guru kita Bapak Ustadz Ali Sadi SPDI, yang terhormat Bapak Ustadz Mahar Al-Qasam, yang terhormat Bapak Ustadz Susanto, yang terhormat Bapak Ustadz Iwan Setiawan, yang saya hormati para ustazah di lingkungan Blok O yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Yang terhormat Ketua RW 10 beserta staf yang mewakilinya, yang terhormat Ketua RT di lingkungan Blok O, RT 05, RT 015, RT 016. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmat serta hidayahnya kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke lapangan RT 05 untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Idul Fitri. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan dan kita junjungkan kepada baginda alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya yang insyaallah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai pelaksanaan salat Idul Fitri 1446 Hijriah, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Madinah Bapak Ustadz Muhammad Edison, yang ketiga adalah sambutan Ketua Panitia PHBI yaitu Bapak Sudirman, yang keempat tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri, yang kelima pelaksanaan sholat Idul Fitri yang akan dipimpin oleh guru kita Bapak Ustadz Ali Sadi dan Bilal Saudara Ramadan Al-Farisi. Yang keenam yaitu khutbah Hari Raya Idul Fitri beserta doa. Yang terakhir yaitu bermaaf-maafan. Baik, kita mulai acara kita pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dilanjut ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Madinah yaitu Bapak Muhammad Edison. Kepada Bapak Muhammad Edison, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami muliakan Ustadz Ali Sadi, Ustadz Susanto, Ustadz Mahar, para asatizah yang tidak bisa saya bukan satu persatu, Ketua RW 010 dan yang mewakilinya, Ketua RT 05, 015, 016, para tokoh masyarakat yang juga saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi roh hormat.
Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Telah sebulan lamanya kita berpuasa, bertawai, bersedekah, akhirnya tiba pada hari Idul Fitri, hari kemenangan di hari ini. Kita mulai dari beberapa negara, mungkin kemarin ada yang merayakan Idul Fitri, dan hari ini negara kita merayakan Idul Fitri bersama juga pemerintah dan ormas lainnya seperti Ormas Muhammadiyah. Kita berlebaran hari ini bersatu padu, hari mulai puasa yang sama dan berakhir hari Idul Fitri yang sama. Alhamdulillah, ini suatu nikmat yang luar biasa. Tidak berpanjang lebar, kami dari pihak DKM telah melaksanakan sebagian besar daripada acara-acara Ramadan. Kami berterima kasih kepada semua pihak membantu, terutama panitia Tarhib Ramadan, panitia zakat, panitia PHBI sampai hari ini. Tidak bisa juga kami sebutkan satu, kami berterima kasih sama sekali segala supportnya, dan juga kami memohon maaf kalau apabila masih ada kekurangan maupun yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Program daripada ini kami sebagai untuk melanjutkan saja daripada program Ramadan ini. Nanti mudah-mudahan kedepannya kita akan tambah beberapa program lainnya sebagai pengayaan daripada sistem program pendidikan dakwah PHBI maupun seksi ibadah di pengurusan DKM kali ini. Dan untuk beberapa yang kita sedikit laporkan juga penerimaan zakat fitrah, zakat mal, infak sedekah. Di sini ada jumlah muzaki, ada 268 jiwa. Zakat uang 171 jiwa, zakat beras 97 jiwa. Jumlah mustahik fakir miskin 45 jiwa, fisabilillah 12 jiwa. Perolehan zakat uang 7.182.000, zakat beras 340 liter. Zakat beras kita salurkan untuk fisabilillah 12 jiwa, 340 liter kali 25% 80 liter, 7 liter per jiwa. Fakir miskin 340 liter 75%, 255 liter untuk 45 jiwa, 5,5 liter per jiwa. Uang fisabilillah dari 7 juta itu 25%, 1.795.500 untuk 12 jiwa, 150.000 per jiwa. Subsidi infak 5.000. Untuk fakir miskin 7.190.000, 75%, 5.386.500. Itu per jiwa 125.000 dibagi untuk 45 jiwa. Infak jumlah yang terima ini 145.000, 1.455.000. Pengeluaran takjil 50.000, amplop 82.000, panitia zakat 1.250.000 untuk 10 panitia. Subsidi fisabilillah 5.000. Total 68.000 untuk infak yang kita terima. Kita salurkan juga untuk UPZ desa dan DKM 217 muzaki dikali 3.000. Infak yang diminta untuk desa ini totalnya 651.000, dan untuk desanya 40%, 60% untuk kas DKM. Demikian. Ini juga ada di laporan di Madik, silakan dibaca. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan kepada pengurus. Akhirnya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin antum bi khair. Minal aidin wal faizin. Selamat hari raya Idul Fitri 1446. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjut ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua PHBI yang akan diwakilkan oleh Bapak Sudirman. Kepada Bapak Sudirman, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih disempatkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di tempat yang mulia ini. Salat dan salam dan panjatkan puji dan salam pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, para sahabat. Insya Allah kita sebagai pengikutnya. Kami sebagai Ketua Panitia PHBI Masjid Al-Madinah mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus DKM Al-Madinah, Bapak Ketua RT 5, 15, 16 beserta para warga yang ada di lingkungan RW 10 dan pada warga khususnya bapak-bapak warga Blok O yang telah sudi meluangkan waktunya, tenaganya untuk melaksanakan pembuatan arena tempat sholat Idul Fitri di lapangan RT 5 ini. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan dan pelaksanaannya ini. Kami tidak panjang lebar, mudah-mudahan insya Allah tahun yang akan datang di Idul Adha kita pun akan melaksanakan sholat Idul Fitri Idul Adha yang akan datang. Itu aja dari kami sebagai Ketua PHBI, mengucapkan semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjut ke acara selanjutnya yaitu tata cara pelaksanaan Salat Idul Fitri. Tata cara pelaksanaan Salat Idul Fitri pada pagi hari ini seperti biasanya yaitu pertama niat dengan niat usolli sunnatan la'idil fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya ulang kembali, usolli sunnatan la'idil fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Salat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat dan setiap rakaatnya terdiri dari beberapa takbir. Di rakaat pertama sebanyak 7 takbir dan di rakaat kedua sebanyak 5 takbir. Dan di sela-sela takbir kita diwajibkan atau dikhususkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya ulangi kembali, di sela-sela takbir kita diwajibkan atau dikhususkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik, itu saja tata cara pelaksanaan Idul Fitri pada pagi hari ini. Dilanjut ke acara selanjutnya yaitu pelaksanaan Salat Idul Fitri yang akan dipimpin oleh guru kita Bapak Ustadz Ali Sadi SPDI dan Bilal Saudara Ramadan Al-Farisi. Kepada Saudara Ramadan Al-Farisi, waktu dan tempat saya persilahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. صلوا سنة العيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله.
صلوا سنة العيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة جامعة. Matiin dulu aja ya. Oke. Iya, ntar dinyalain. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور. أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, وأعزز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمة إخوانا nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'an karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabil karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Hari ini seluruh semesta bertakbir mengagungkan asma Allah subhanahu wa ta'ala, dan pada saat yang sama kita mengakui betapa kecilnya kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, seberapa tinggi kekuasaan dan jabatan kita. Di hari yang fitri ini umat Islam seluruh dunia menyambutnya dengan penuh sukacita. Gema takbir mengumandang di seluruh jagat. Jutaan bahkan miliaran manusia, desiran ombak, tiupan angin, gerakan tumbuhan, binatang semuanya mengumandangkan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu bertakbir mengagungkan nama Allah dan atas hidayah yang diberikan padamu, dan semoga kamu bersyukur. Al-Baqarah ayat 185. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Sebulan penuh kita telah melaksanakan aktivitas ibadah, mulai siam hingga qiyam di bulan Ramadan. Setidaknya ada dua hal yang penting yang bisa dikontribusikan dari ibadah Ramadan dalam mengoptimalkan keberadaan kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah fil ardh, sebagai individu, pemimpin keluarga, dan bagian dari warga negara Indonesia. Penempaan diri kita menuju insan muttaqin, sosok pribadi yang soleh untuk diri kita dan pribadi soleh untuk masyarakat lainnya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, salah satu indikator utama ketakwaan yang diharapkan dari setiap shaimin adalah semangat saling memaafkan, kerelaan hati untuk mengakui kesalahan, untuk kemudian membuka diri untuk saling memberi dan menerima. Murah dan mudah untuk dilakukan, tetapi tidak setiap kita siap untuk bisa melakukannya. Sikap saling memaafkan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ibadah saum, ibadah puasa. Puasa mempunyai tujuan menciptakan pribadi yang takwa, sebagaimana yang sudah kita paham, sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pribadi takwa jemaah sekalian merupakan salah satu hasil dari terpaan siam yang kita kerjakan. Bahkan setelah kita ibadah puasa, kita tadi saling maafkan sebagaimana firman Allah, wa
ta'afu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum. Innallaha bima ta'maluna basir. Dan pemaafan kamu itu lebih dekat pada takwa. Dan janganlah kau lupakan keutamaan antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu lakukan. Sempurnaan fitrah yang kita harapkan adalah dengan saling memberikan maaf antara sesama. Sebesar dosa apapun, sekalipun bisa jadi orang yang bersalah kepada kita enggan untuk meminta maaf. Untuk itu melalui momentum Idul Fitri kita buka pintu maaf seluas-luasnya kepada siapapun dengan tanpa syarat apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Idul Fitri adalah momentum keagamaan yang harus didaya gunakan untuk merajut ukhuwah, merajut kebersamaan dengan spirit saling memaafkan. Idul Fitri mengajarkan kepada kita tentang pentingnya membangun persaudaraan, kebersamaan, dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah saling bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sayang salat Id rahimakumullah. Ukhuwah atau persaudaraan dalam perspektif Islam merupakan fitrah keislaman dan kemanusiaan kita jamaah sekalian. Setidaknya menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq ada 3 trilogi ukhuwah yang beliau sampaikan. Pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama muslim seiman, sekalipun kita berbeda dalam mazhab fikih, seperti soal tata cara menerapkan awal Ramadan atau 1 Syawal misalnya, namun kita diikat oleh solidaritas Islamiyah. Perbedaan cara pandang keagamaan antara umat Islam tidak perlu menjadi perpecahan. Prinsip ukhuwah itu menjadikan hubungan antara sama umat Islam menjadi harmonis dan mampu menjadi sebuah kekuatan besar untuk bersama-sama membumikan nilai-nilai Islam. Ukhuwah Islamiyah menjadi sebuah ikatan spiritual, tidak hanya secara emosional. Itulah yang diajarkan baginda Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah. Beliau dalam waktu singkat mampu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar yang ada di Madinah. Bahkan suku Aus dan Khazraj yang tadinya saling berseteru, saling berperang, mampu disatukan oleh baginda Rasulullah dengan ikatan Islamiyah jamaah sekalian. Ini bukti keberhasilan beliau dalam mempersatukan umat, ukhuwah Islamiyah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ukhuwah yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa Indonesia dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konsep ini menjadi fondasi
dalam melakukan pergaulan sosial dan menjalin harmoni di tengah keberagaman elemen bangsa, baik dari sisi agama, suku, ras, dan golongan. Namun kita bineka tunggal ika, boleh berbeda tapi kita satu nusa, satu bangsa Indonesia. Namun kita diikat oleh perjuangan kebangsaan, bangunan ukhuwah wataniyah tidak boleh, tidak harus menjadi sebuah prinsip bersama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan saling menghargai satu sama lain. Ukhuwah yang ketiga adalah ukhuwah wasariyah, ukhuwah yang dilandasi persaudaraan sesama manusia. Sesungguhnya kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda bangsa, berbeda kewarganegaraan. Itu semua tidak menjadi alasan untuk tidak bersatu. Kita diikat oleh ikatan kemanusiaan yang universal. Sesama manusia adalah bersaudara karena berasal dari ayah yang sama, dari ibu yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Hubungan persaudaraan ini merupakan kunci dari seluruh jenis persaudaraan, terlepas dari latar belakang agama, suku, bangsa, dan letak geografis. Rasulullah menjadikan pesan kesetaraan, persaudaraan universal ini menjadi satu pesan terpenting yang beliau sampaikan ketika Haji Dhul Wada. Apakah pesan beliau? Ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, kullukum li Adam wa Adama min turab. Kata beliau adalah, wahai manusia, ala inna rabbakum wahid, ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu satu, esa Allah subhanahu wa ta'ala. Kullukum li Adam, dan kalian nenek moyang sama, yaitu Adam alaihissalam. Wa Adamu min turab, dan Adam adalah dari tanah. Hadis riwayat Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Allah, itu 3 trilogi ukhuwah yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq untuk membangun ukhuwah di antara kita jamaah sekalian. Dari 3 konsep ukhuwah tadi jamaah sekalian, ketika kita ingin kekal sampai abadi adalah harus diikat dengan ikatan ukhuwah imaniyah Islamiyah. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga dengan ikatan iman akan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemudian seseorang bukan karena jabatannya, bukan karena pangkatnya, bukan karena status sosialnya, kemuliaan seorang di hadapan Allah karena takwanya jemaah sekalian. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakari wal unsa, dari laki-laki dan dari perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arrafu, agar kalian saling mengenal satu dengan yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah menegaskan, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang takwa jemaah sekalian. Innallaha alimun khabir. Allah maha teliti dan maha mengetahui. Jemaah sekalian, jadi kita harus mengupayakan takwa, kita jaga, kita rawat sepanjang hidup kita.
Terlebih-lebih kita telah ditarbiyah selama sebulan kemarin dengan ibadah saumnya, infak sedekahnya, maka tidak menjadi alasan kita menjadi orang tidak bertakwa jamaah sekalian. Maka nilai ukhuwah, persaudaraan, takwa sifatnya aktif dan harus diusahakan, bukan pasif. Harus mencari, belajar dan belajar jamaah sekalian. Kalau kita ingin menjadi orang yang takwa. Hadirin jamaah Allah. Jadi momentum Idul Fitri ini mari kita jaga persaudaraan di antara kita. Kita tengah liburi mungkin sudah belasan tahun jamaah sekalian. Tapi sangat disayangkan kalau di antara kita masih saling bermusuhan dengan tetangga kita, dengan saudara kita. Itu indikasi dia gagal dalam melanjutkan ibadah saum, ibadah puasanya. Karena salah satu penyebab terjadinya perpecahan, permusuhan, pertentangan antara satu dengan karena saling suudzon di antara mereka, saling hasad dan dengki di antara mereka. Maka Islam mengajarkan harus menghilangkan segala bentuk yang bisa membuat persaudaraan kita semakin renggang jamaah sekalian. Maka dalam mukadimah tadi Nabi berwasiat bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dayfahu." Siapa yang merasa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Jamaah sekalian, inilah prinsip dalam menjaga hubungan ukhuwah di antara kita. Nabi memberikan tadi kata kunci, saling menghormati dengan tamunya, bahkan dengan tetangganya kita saling menghormati. Ketika ada renggang hubungan, maka sambunglah silaturahim. Dan yang ketiga tadi, kita harus menjaga pembicaraan kita, mulut kita, karena indikasi orang beriman dia hati-hati dalam berbicara. Falyakul khair aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Hari ini betapa banyak orang menumpahkan darahnya, permusuhan gara-gara lidah yang tidak terjaga. Dan lidah di sini bukan hanya lisan saja sekarang. Jangan sekarang ada namanya HP, ada namanya telepon digital. Kadang-kadang kalau kita tidak diimbangi dengan nilai iman, kita mudah terprovokasi sehingga menjadikan media tersebut untuk saling menyerang, saling membuli, yang akhirnya terjadilah permusuhan. Hadirin jamaah Allah, dalam riwayat ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ada seorang ibu, seorang nenek-nenek, dia rajin beribadah, malamnya qiyamul lail, siangnya saum sunnah, rajin bersedekah, baik dengan manusia, tetapi sayang ya Rasulullah, dia suka menyakiti ucapannya kepada tangganya." Bagaimana Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Dia bukan ahli khair, dia bukan orang yang baik, dia masuk neraka nanti di akhirat. Jadi gara-gara lidah yang tidak terjaga jemaah sekalian, ibu tadi walaupun rajin beribadah, ternyata tidak menjadikan ibadah diterima oleh Allah SWT, bahkan menjadi dia ahli neraka gara-gara mulutnya yang tidak terjaga jemaah sekalian. Maka hati-hati kita semuanya, jaga lidah kita, lisan kita, jangan sampai menggunjing saudara kita yang lainnya, jangan sampai memfitnah dengan yang lainnya. Kenapa? Jangan-jangan ke lidah ini ibadah kita menjadi nol besar di hadapan Allah, sehingga menjadi kita penghuni neraka, naudzubillah. Hadirin jamaah Allah, ini ya, mari di momentum Idul Fitri ini kita jaga spirit ukhuwah di antara kita dan nilai takwa sepanjang hidup kita, karena pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin jamaah Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang berhasil ditarbiyah dengan Ramadan, sehingga menjadi insan yang berukhuwah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu wa lakum fil karim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa zazumdah wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna wa'fu anna wa'fu anna waghfir lana wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltu alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa siyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassurana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina. Allahumma afina fi asma'ina. Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta. Allahumma ansur lil muslimin wal mujahidina fi Gaza Filistin wa fi kulli makan fi kulli zaman. Allahumma thabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelaksanaan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Saya mengucapkan mohon maaf bila pelaksanaan sholat Idul Fitri masih banyak kekurangan, dan saya memohon maaf bila ada perkataan yang salah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu